Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, C. Piriana dari Program Studi Teknologi Pendidikan. Saat ini kita akan membicarakan sebuah topik yang penting untuk kita pelajari bagi para pendidik di satuan pendidikan maupun di perguruan tinggi, yaitu literasi ICT dan media pembelajaran. Mengapa topik ini dianggap penting? Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sudah berada di era revolusi industri 4.0, momen yang menyertai di abad ke-21. Tentu pendidikan sebagai faktor penting dalam kehidupan yang dapat menentukan kemajuan pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Juga terkait dengan literasi, ICT, dan juga media pembelajaran. Terdapat dua kata kunci dari istilah tersebut, yaitu literasi ICT dan juga media. Baik, kita coba bahas dulu masing-masing sebelum kita akan membahas ke dalam dua istilah tadi. Literasi pada makna awal adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Istilah literasi identik dengan kemampuan dalam berbahasa, namun saat ini penggunaannya menjadi luas, sehingga kita sering mendengar istilah literasi media, literasi informasi, literasi digital, literasi keuangan, dan juga lain-lain. Jadi saat ini istilah literasi merujuk pada kemampuan atau kompetensi yang mendalam, komprehensif, tidak sekedar hanya melek, atau kemampuan yang sepintas lalu, tetapi kemampuan yang cukup mendalam. ICT sendiri memiliki terminologi Information Communication Technology yang saat ini lebih akrab disebut dengan TIK, merupakan teknologi yang penting di abad ini. Mempengaruhi semua sendi kehidupan dari dua aspek, yaitu teknologi pengolah informasi atau information processing, dan juga teknologi yang telah memudahkan orang untuk berkomunikasi, saling berinteraksi, yang tidak terbatas pada jarak dan waktu. Teknologi ICT saat ini telah menjadi faktor utama untuk kemajuan baik itu pribadi, organisasi, perusahaan, bahkan negara. Keberadaannya tidak lagi dipandang sebagai pelengkap atau supporting saja, melainkan sebagai tulang punggung terhadap kemajuan baik organisasi, bahkan sebagai daya ungkit atau leverage untuk segala bentuk kemajuan. Kita dapat mencermati dalam dekade belakangan ini bagaimana pesatnya pertumbuhan perusahaan telekomunikasi, sistem transportasi, semisal Gojek menjadi primadona di masyarakat, sistem keuangan berbasis TIK yang kita kenal dengan istilah financial technology atau fintech sudah begitu sangat marak. GoPay, e-money misalnya. Dengan ICT, maka telah melahirkan contoh perusahaan Amazon sebagai perusahaan ICT raksasa di dunia, bidang e-commerce misalnya, dan Alibaba di Asia yang melahirkan orang-orang terkaya di dunia. Perkembangan ICT inilah yang kemudian menjadi perhatian serius dalam bidang pendidikan. ICT harus diposisikan dalam dua hal, yaitu sebagai tools dan competencies. Tools artinya bahwa ICT sebagai alat bantu yang dapat memudahkan belajar para siswa dan guru, menggairahkan belajar, memudahkan mencerna informasi yang sulit, memudahkan untuk terjadinya resources sharing, yaitu saling terhubung di antara sumber yang tidak terbatas, baik oleh jarak dan juga waktu. Melalui teknologi ICT, melahirkan konsep-konsep seperti halnya Computer Assisted Instruction atau CAI, atau multimedia interaktif, e-learning, virtual learning, smart class, massive open online course, dan lain-lain. Posisi yang kedua adalah ICT dalam pendidikan sebagai kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa saat ini. Hal tersebut memang sejalan dengan 21st century skills atau kompetensi yang dituntut pada abad ini, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi,
kemampuan berpikir kritis, juga kemampuan menguasai informasi, media, dan ICT skills. Anak-anak Indonesia saat ini perlu dibekali dengan kemampuan dalam menguasai ICT karena mereka akan hidup pada zaman di mana teknologi ICT menjadi pengatur segala sistem. Diperlukan kemampuan logika, pemrograman, coding bagi generasi saat ini dan juga mendatang. Disinilah perlunya ICT yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dan juga pembelajaran. Anak-anak perlu memiliki literasi ICT yang tidak hanya melek tetapi menguasai, memiliki produktivitas dan menghasilkan karya besar melalui teknologi ICT. Tentu implikasinya adalah guru sebagai pelaksana pembelajaran memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan pembelajaran sesuai dengan konsep dan paradigma baru tentang pembelajaran, yaitu upaya untuk mengkondisikan siswa agar terjadi proses belajar. Maka diperlukan media sebagai alat dan sumber untuk belajar siswa kita. Dewasa ini, media yang disukai oleh generasi milenial adalah media berbasis ICT. Meskipun bukan berarti bahwa media konvensional tidak lagi digunakan, tetapi efektif sejauh sesuai dengan karakteristik, tujuan, waktu, fasilitas, dan juga kemampuan dari guru untuk menggunakannya. Lalu media ICT seperti apa yang saat ini diperlukan? Secara umum ada dua istilah, yaitu media berbasis internet dan media berbasis standalone. Keduanya sama-sama media elektronik, namun yang satu menggunakan teknologi internet seperti web, e-learning, LMS, kuis online, blog, video streaming, video conference, dan yang lainnya. Sedangkan media standalone adalah media ICT yang dalam penggunaannya tidak membutuhkan koneksi internet, seperti hanya player, program televisi, radio pendidikan, media komputer grafis, media presentasi, dan juga yang lainnya. Dengan demikian, apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa literasi terhadap ICT dan media pembelajaran saat ini keberadaannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. ICT sebagai tools dan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, sedangkan ke dalam proses pembelajarannya agar terjadi proses yang efektif, efisien, menyenangkan, diperlukan media pembelajaran berbasis ICT. Bagi Anda, para guru dan juga calon guru, sangat perlu menguasai ICT, keterampilan menggunakan dan menghasilkan produk karya inovatif dengan bantuan ICT, sehingga dalam proses memberikan pelayanan pembelajaran dapat dilakukan secara optimal, sehingga perubahan perilaku pada diri siswa akan segera terwujud, baik itu keterampilan dari sisi pengetahuan, sikap, dan juga skill yang nyata. Sekian perkuliahan online kita. Sampai jumpa pada materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.